Hai guys, kembali lagi di V Channel. Di video kali ini aku akan membahas salah satu film yang berjudul The Bonnies yang rilis di tahun 2021. Film ini menceritakan tentang 3 orang pria yang melakukan pendakian untuk merayakan pesta lajang salah satu temannya. Namun siapa sangka jika hutan itu merupakan wilayah yang ditinggali keluarga psikopat yang hobinya makan kepala orang. Gimana guys, penasaran sama filmnya? Kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja menuju ke pembahasan alur ceritanya. Film diawali dari 3 orang pria, yaitu Marcus, Will, dan juga Aaron. Mereka bertiga yang akan berniat mendaki memutuskan singgah terlebih dulu di sebuah bar untuk melepas lelah akibat perjalanan jauh, sekaligus mengisi perut mereka yang mulai kelaparan. Tapi di sini, Aaron yang dari awal selalu menggerutu karena terpaksa ikut, mulai bersikap menyebalkan. Ia mengatakan jika di bar tersebut pasti tidak ada menu vegetarian yang biasa dia makan. Hal itu memicu perdebatan kecil antara dirinya dan juga Will yang sedari tadi mendengar dan berada tepat di sampingnya. Sementara itu, perhatian Marcus teralih pada seorang wanita, sebut saja Hailey, yang tengah duduk sendirian dan ia pun mulai menghampirinya. Di saat Marcus sibuk menggoda dengan memamerkan otot tangan dan mengajaknya berkenalan, suami dari wanita itu datang dan perkelahian pun tak terelakkan. Jeremy! Melihat suaminya terkena pukulan, Hailey langsung membalas dengan memukul balik Marcus. Keributan itu membuat pemilik bar segera mengusir mereka keluar dari tempat itu. But they started it! I don't give a shit. Get out of here! Scene kemudian beralih memperlihatkan sepasang pemuda yang tengah beradu jigong di dalam mobil. Keduanya lalu dikejutkan oleh seekor burung yang menabrak kaca jendela. Di sini si wanita ingin sekali menguburkan burung tersebut, tapi si lelaki justru menganggap hal itu tidak perlu dan berulang kali mengajak pacarnya untuk kembali masuk ke dalam mobil. Lalu, tidak lama kemudian, dua sejoli itu akhirnya tewas mengenaskan, tepat di saat para psikopat itu sedang sibuk membereskan mayat korbannya. Melintas sebuah mobil yang rupanya dikendarai oleh Will bersama 2 temannya. Mereka bertiga hanya memperhatikan 2 psikopat itu tanpa menaruh kecurigaan apapun dan justru mengira jika keduanya adalah penduduk setempat. Setelah cukup lama berkendara, mereka akhirnya menghentikan mobil dan turun untuk memulai pendakian. Mereka bertiga lalu bertemu teman mereka, yaitu Casey dan Jordan, dan memutuskan ikut mendirikan tenda di sana. Dengan ditemani beberapa gelas minuman abok, malam itu Will yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya untuk menikah, berpidato panjang kali lebar di depan teman-temannya mengenai rasa terima kasihnya karena telah memiliki sahabat-sahabat terbaik seperti mereka. Adegan lalu beralih pada psikopat yang sedang menghampiri seorang wanita dengan tangan terikat di atas kepala. Tidak lama setelah itu, psikopat melepas ikatan tangan si wanita dan dengan brutalitas tingkat dewa, memukuli kepala gadis itu berulang kali menggunakan palu hingga tewas. Sementara itu, keesokan paginya, Marcus dan Aaron yang masih tertidur akibat dari minuman abok yang mereka konsumsi semalam, tiba-tiba bangun dan terkejut mendapati seorang pria asing berdiri diam sambil terus menatap tanpa henti. Aaron dan Marcus berusaha tenang dan bertanya ramah tentang maksud kedatangannya, tapi pria yang datang dengan membawa kapak dan juga rantai itu tidak menjawab dan malah pergi begitu saja.
Tentu saja, Markus dan Aaron merasa jika pria itu sangat aneh dan sedikit menakutkan. Itu sebabnya mereka berdua akhirnya memutuskan kembali masuk ke dalam tenda. Di tempat berbeda, Jeremy yang sedang memantau jejak rusa di hutan, tiba-tiba mendengar suara siulan yang entah dari mana asalnya. Jeremy yang masih sibuk mencari dari mana asal siulan itu, ia kembali mendengar suara yang sama dibarengi dengan anak panah yang menancap di punggungnya. Saat itu Jeremy melihat psikopat berpisau itu mengejar dan ia segera bergegas melarikan diri. Tentu saja luka di perut membuatnya tidak bisa berlari cepat dan malah terjatuh. Jeremy akhirnya tewas di tangan psikopat itu dengan luka tusuk di perutnya. Hailey yang sedari tadi menunggu di mobil, mendengar teriakan suaminya dan memutuskan untuk menyusul. Tidak lama, Hailey melihat topi milik suaminya di atas batu dengan darah segar di sekitarnya. Merasa ada yang tidak beres, Hailey segera berlari ketakutan menuju mobil. Sayangnya ia lebih dulu tertangkap oleh para psikopat itu. Sementara itu, Will dan teman-temannya yang sedang melakukan pendakian akhirnya memutuskan berhenti sejenak untuk istirahat. Ketika yang lain sibuk mengeluarkan cemilan makanan dari dalam tas, si Casey justru asik menyendiri buat nikmatin ganjoy miliknya. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dan mengira jika itu adalah halusinasi akibat ganjoy yang dia hisap. Rasa penasaran membuat Casey mencari tahu dari mana asal suara itu, tapi tiba-tiba Casey pun akhirnya tewas dan luka di kepalanya menjadi cemilan terlezat yang diperebutkan oleh dua psikopat itu. Will yang tadinya menyusul dan melihat dari kejauhan, begitu ketakutan dan berniat pergi secara diam-diam untuk memberitahu teman-temannya yang lain. Sayangnya, ranting yang tidak sengaja dia injak membuat dua psikopat itu mengetahui dan segera mengejarnya. Will berteriak menyuruh teman-temannya untuk lari tanpa sebuah penjelasan. Di sini Jordan yang terus bertanya soal Casey akhirnya tewas oleh bidikan anak panah dari salah seorang psikopat yang mengejar. Melihat itu, mereka bertiga yang ketakutan semakin berlari dan akhirnya sampai di tenda perkemahan untuk mencari kunci mobil. Rupanya dua psikopat itu berhasil mengejar dan akhirnya menyerang Markus. Will yang berniat akan menolong terhenti ketika melihat psikopat satunya sudah bersiap dengan bidikan anak panah. Menyadari keadaan mereka sangat terjepit, Markus mengorbankan diri dengan cara menyuruh Will dan Aaron pergi. Alhasil Markus tewas dengan sebuah tusukan pisau di punggungnya. Sampai hari gelap, Will dan Aaron masih saja menghindari kejaran para psikopat itu. Di saat keduanya sembunyi dari balik pohon untuk menyusun rencana keluar dari hutan, psikopat itu datang dan memukul kepala Will menggunakan palu hingga tewas. Aaron yang terkejut hendak melarikan diri. Sayangnya para psikopat itu sudah lebih dulu menangkap dan mengurungnya di gudang bersama dengan Hailey. Di sini Aaron bertanya mengenai tempat itu dan juga menanyakan apa yang terjadi. Ketika wanita itu bilang jika tempat itu adalah sebuah rumah jagal, Aaron yang dari tadi ketakutan berusaha tidak mempercayai. Hailey yang kesal pun berteriak dan mengatakan jika ia menyaksikan sendiri bagaimana para psikopat itu menguliti dan memotong tubuh suaminya dengan cara menggantungnya seperti rusa. Mendengar itu, Aaron pun meminta maaf dan mengatakan jika semua akan baik-baik saja. Namun, tepat di saat Aaron mengatakan itu, dua psikopat tadi datang membawanya ke sebuah meja makan. Dan di sana sudah ada emaknya para psikopat tadi yang telah duduk menunggunya. Si emak kemudian memperkenalkan dua anaknya yaitu Cloyd dan Jefferson. Ketika Aaron bertanya pada mereka mengenai di mana keberadaan Will, si emak ini malah menyuruh salah satu anaknya untuk mengeluarkan hidangan spesial yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Namun siapa sangka jika hidangan
hidangan yang mereka sebut spesial itu justru berisi kepala Will yang sudah dalam keadaan terpenggal, sementara beberapa piring yang ada di sana berisi potongan daging manusia yang telah dimasak sedemikian rupa. Tidak hanya itu, Aaron juga dipaksa memakan makanan yang mereka hidangkan, tapi tentu saja Aaron kembali memuntahkannya. Rupanya alasan Aaron masih dibiarkan hidup hingga sekarang dikarenakan salah satu psikopat yang bernama Cloyd sangat menyukainya. Mereka berdua bahkan melangsungkan pernikahan saat itu juga. Supaya Aaron tidak kabur saat diajak mantap-mantap nanti, si emak menyuruh satu anaknya yang lain bernama Jefferson untuk mengiris pergelangan kakinya. Setelah itu, Jefferson disuruh emaknya ke gudang bawah untuk mengecek keadaan Hailey yang mereka tahan di sana. Tetapi, Jefferson justru mendapati Hailey yang sudah tidak ada di tempat. Ia berusaha mencari di sekeliling ruangan, tapi tiba-tiba psikopat itu pun tewas seketika. Berbekal pisau yang ia temukan, Hailey diam-diam bermaksud menolong Aaron yang tengah diperkaos oleh psikopat hombreng. Tapi apesnya psikopat itu mengetahui dan langsung mencekiknya. Melihat itu, Aaron segera membantu dengan mengambil pisau yang telah jatuh tadi dan langsung menusuk pinggang psikopat itu. Psikopat itu pun ngacir pergi untuk mengambil senjata miliknya, tapi di sini Hailey yang dari tadi mengikuti berhasil menggorok lehernya hingga tewas. Hailey kemudian kembali ke rumah para psikopat tadi dan malah mendapati Aaron yang berulang kali ditampar si emak yang marah karena keadaan anak-anaknya. Walaupun saat itu Hailey sempat kepergok ketika akan menusuknya diam-diam dari belakang, tetap saja Hailey berhasil mengalahkan si emak dengan cara menggigit lehernya hingga tewas. Keduanya berhasil pergi dan di tengah jalan mereka ditemukan oleh ayah Hailey bersama seorang polisi setempat. Ternyata keluarga psikopat itu masih ada dan sisa satu orang. Pria ini merupakan suami dari si emak tadi sekaligus ayah dari dua psikopat itu. Kematian anak dan istrinya tentu saja membuatnya sangat kehilangan dan juga sakit hati. Tatapan matanya bahkan menyimpan begitu banyak dendam dan sampai di sini film pun akhirnya tamat. Oke guys, gitu aja penjelasan alur film kali ini. Semoga kalian terhibur dan film ini bisa menjadi referensi buat kalian tonton. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus aktifin juga bel notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu waktu aku upload video berikutnya. See you next video guys.